Pengantin baru, weekend itu kemana biasanya? Kebetulan saya sibuk ya, membeli perabotan. Jadi gitu. di rumah saja. Udah mulai jadi emak-emak kamu. Udah mulai ini ya, nyerocos ini beli ini. Ada kompor diskon ini tuh. Kayak begitu ya? Betul. Ya, Aduh, ya. Sabrina, serius. Betul. Tapi mendingan gitulah daripada seluruh rapat. Mau nggak rapat weekend? Ya, tapi weekend kan kerja juga ya biasanya. Kalau di hari-hari biasa memang saya kerja sama dengan rapat. Udah, nggak usah curcol begitu, nggak usah curcol. Nah ini karena bener-bener nih weekend, Presiden kita tercinta ini produktif banget nih Sabrina. Presiden Prabowo ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta malam minggu loh. Hari Minggu. Ya, rapat terbatas berkaitan dengan Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics atau STEM. Sebelumnya Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan program STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Kembali mengingatkan karena kita ingin pertumbuhan Indonesia tentu akan memunculkan industri-industri baru, mulai dari yang ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan, maupun Koperasi Merah Putih gitu ya. Kembali di Sindo Today, pemirsa. Sabrina, kalau lagi di jalan, tahu nggak lagi sekarang viral tuh apa? Tahu. Apa tuh? Fenomena totot wukuk. Totot wukuk yang berisik sebenarnya ini udah dari dulu ya, cuman belum viral. Tapi sebenarnya pengguna jalan tuh udah kesel dan gregetan banget dengan fenomena ini. Ada apa nih yang baru, Sabrina? Ada polisi kali ini menangkap pengemudi mobil yang viral di media sosial karena menggunakan sirine di jalan. Oh iya, emang ngeselin ya kadang-kadang. Saya juga ke teman Sabrina, siapa Bayu Wuk-Wuk juga kadang juga sebel juga tuh ada Wuk-Wuknya. Jadi inget situ kan, jadi kesini kalau lihat Bayu Wuk-Wuk gitu. Dan ternyata ini hal tersebut ini menjadi ramai ya di media sosial lantaran mobil yang menggunakan plat nomor palsu ini juga membunyikan sirine saat lalu lintas macet. Ngeselin. Melalui akun X resmi Divisi Propam Polri disebut bahwa pengemudi mobil yang viral bukanlah anggota polisi. Selain itu, dalam unggahannya, polisi juga menyebut telah menangkap pengemudi mobil tersebut. Hal ini dilakukan agar kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Sebelumnya, dalam unggahan yang viral di media sosial, menunjukkan pengemudi mobil hitam yang menggunakan sirine totot wukuk di tengah jalanan yang macet. Pengemudi tersebut juga terlihat menggunakan plat mobil polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Udah totot wukuk buka kaca pula, nampang pula, komplit. Betul. Ya janganlah ya gitu, kita saling menghargai aja lah di jalan gitu. Gaslighting, udah salah tapi terus menyalahkan orang lain. Iya, ya, udah salah ngegas lagi kan. Oke, kita masih ini informasi di ibu kota Jakarta juga, pemirsa, di mana ada bus Transjakarta ini koridor 1 menabrak halte Duku Atas 1, pemirsa, di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ya, kerasnya benturan membuat bus dan halte mengalami kerusakan. Para penumpang bus Transjakarta Koridor 1 turun ke Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Usai bus yang mereka tumpangi menabrak halte Duku Atas 1 pada Minggu malam. Bagian depan bus ringsek usai menabrak halte hingga keluar jalur busway.
Kecelakaan bermula ketika bus koridor 1 trayek Blok M Kota melaju menuju Bundaran HI. Namun jelang tiba di halte Duku Atas 1, tiba-tiba bus oleng dan menabrak trotoar hingga mengarah pintu masuk halte. Kencangnya benturan menimbulkan kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara para penumpang segera dievakuasi. Tadi saya di pos pintu masuk, sedang standby. Tiba-tiba suara keras itu, Pak. Pas itu keras suaranya. Saya pas lihat oleng, Pak. Saya nggak tahu kalau sudah benturan di sana itu, nggak ada benturan, nggak tahu cuma oleng. Dia sempat oleng, dia naik ke arah itu tuh, dibuang ke arah tuh yang dekat stasiunnya itu nanya ya. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Cikal dan juga pemirsa. Ini dari kasus Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil yang sampai saat ini belum selesai karena Barreskrim Polri saat ini menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka pencemaran nama baik. Siapa yang melaporkan? Ya sudah pasti ya, mantan Gubernur Jawa Barat yang akhirnya melaporkan Lisa Mariana, Ridwan Kamil ke polisi, dan kita nantikan nih kelanjutannya seperti apa pemirsa. Kita simak informasinya. Iya pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka usai dilaksanakan gelar perkara pekan kemarin. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, rencananya Barreskrim Polri akan memeriksa Lisa Mariana pada Senin siang ini. Ridwan Kamil melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri dengan pasal pencemaran nama baik terkait dengan pengakuan Lisa soal anak yang diduga hasil hubungan gelap. Sedangkan hasil tes DNA Lisa Mariana, Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana yang digelar Barreskrim Polri ternyata ini tidak identik atau dinyatakan tidak identik. Barreskrim juga telah memeriksa 12 saksi yang terdiri dari ahli bahasa, pakar ITE, serta ahli hukum pidana. Ya, sejumlah menteri merayakan akhir pekan dengan menghadiri rapat kabinet terbatas bersama Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Ya, kita berharap ya kasus dari Timothy ini bisa segera terbuka dan mendapat keadilan ya. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sabrina, silakan ingin membawa dulu. Di mana polisi ya pemirsa menggerebek pesta seks sesama jenis di sebuah hotel mewah katanya ya di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dari penggerebekan ini 34 pria terduga pelaku seks menyimpang ditangkap. Petugas Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seksual sesama jenis di sebuah hotel mewah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerebekan yang terjadi Minggu dini hari tersebut, petugas mengamankan para pelaku sebanyak 34 orang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di hotel Ritwan Surabaya. Ada berapa orang yang diamankan? Total ada 34 orang, seharusnya kita bawa ke Mapolrestabes. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam termasuk memeriksa motif dan peran masing-masing peserta dalam pesta tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.